Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salam dari Al Ustad buat Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan khawatir, saya di sini hanya menggantikan sementara. Insya Allah nanti Ustadz akan membersamai kita. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat luar biasa, yang jika kita menghitung-hitung nikmat itu kita tidak akan mampu menghitungnya. Seperti yang kemarin saya sampaikan ya, terkait dengan persarapan kita yang sangat luar biasa ya. Kita kalau melihat seperti itu bukan hanya sekedar wah sarapku hebat, sarapku luar biasa, ajaib dan sebagainya, tapi kita pikirkan begitu maha kuasanya Allah, maha murahnya Allah memberikan kita saraf yang sangat luar biasa. Baiklah, di sini saya ingin mengingatkan kembali, mungkin sebelumnya pernah disampaikan terkait dengan bahwa suatu penyakit itu ada obatnya. Tapi harus kita ingat lagi bahwa tetap kesembuhan itu adalah dari Allah, kuasa Allah. Cuma masalahnya, kalau kita mohon kesembuhan pada Allah, kadang-kadang tidak nerima dengan yang Allah berikan kesembuhan itu. Jadi kita tuntutannya kan biasanya pengen sembuh 100%, seperti dulu lagi, ya tak? Padahal kalau kita kembali seperti dulu lagi, seperti anak-anak, apa mau? Nggak mau. Pengen sembuh seperti dulu lagi, waktu masih muda. Berarti ilmunya masih rendah lagi ya. Itu kan yang sekarang mungkin sudah sarjana, pengen seperti dulu lagi. Jadi kita jangan mendikte Allah tentang masalah kesembuhan ini. Terserah Allah memberikan kesembuhan pada kita. Ini salah satu contoh gini ya. Dulu kalau nggak salah di sini pernah ada seorang bapak yang pernah bertanya pada Al Ustad, kalau nggak salah itu dari Kalimantan Timur. Dulu beliau bertanya terkait dengan bahwa beliau punya riwayat kanker. Ya, kanker apa itu ya? Kanker usus itu sampai ususnya dipotong ya. Dan dia nggak punya, maaf ya, nggak punya lubang anus lagi, tapi dibuat di perut. Bagi Allah itu sudah suatu kesembuhan, walaupun mungkin dia tidak mempunyai anus seperti dulu lagi. Ya memang yang diberikan Allah kesembuhan ya seperti itu. Ya itu harus kita syukuri. Ya. Alhamdulillah beliau bersyukur. Waktu itu beliau bertanya terkait dengan apa ya? Apakah kalau keluar angin dan sebagainya membatalkan sholat dan sebagainya ya? Mungkin ada yang masih ingat. Lah alhamdulillah itu ada suatu kelebihan bagi beliau. Ya nggak pernah, kalau dia kentut nggak pernah batal. Ya itu. Jadi kesembuhan yang Allah berikan itu harus kita terima, berapapun yang Allah berikan kesembuhan itu. Nah, jadi kalau kita sekarang tahu bahwa suatu penyakit ada obatnya, ya. Sekarang obat itu kan macam-macam, ya. Ada obat yang untuk menangani keluhan nyerinya atau gejala, artinya terapi simptomatis, ya. Sekarang orang lagi panas, dikasih obat paracetamol, ya sembuh panasnya. Nah, tapi penyebabkannya belum, makanya dikasih terapi kausatif. Jadi misalnya
ada infeksi dikasih antibiotik. Nah, jadi obat itu macam-macam. Ya, artinya Allah memberikan suatu penyakit, ada obat yang untuk mengatasi, baik itu mungkin gejalanya, mungkin penyebabnya, ya. Tapi untuk memberikan suatu kesembuhan itu tetap hak prerogatif Allah. Terserah Allah nanti akan memberikan saya kesembuhan seperti apa, ya terima. Ada orang yang nyeri karena saraf kejepit, seperti yang kemarin Ibu katakan tanyakan ya. Insya Allah saraf kejepit bisa sembuh. Nah, cuma kesembuhan seperti Allah seperti apa? Itu. Mungkin tadi yang sakitnya nyeri sekali sampai tidak bisa jalan, nggak bisa aktivitas. Setelah diobati, baik dengan obat alamiah, ilmiah maupun ilahiyah, bisa sembuh. Tapi ya masih sakit sedikit-sedikit. Tidak apa-apa, memang Allah menghendaki seperti itu. Ya, jadi kalau saya katakan hidup yang akrab dengan nyeri. Jadi nyeri itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, ya harus berakrab-akrab. Sebentar lagi kita insya Allah akan menjalankan saum Ramadan. Ya, saya diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan di sini. Sebenarnya saya juga merasa sudah tidak layak ya, tidak layak. Yang terkait dengan manfaat puasa bagi otak. Manfaat puasa bagi otak. Kalau kita menjalankan suatu perintah dari Allah, entah itu ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya, wajib kita kerjakan. Ya. Yang kita yakini bahwa semua yang Allah perintahkan pada kita pasti memberikan suatu manfaat, ya, baik kesehatan, mungkin bagi yang lain-lainnya, ekonomi dan sebagainya. Setiap yang Allah perintah, Allah larang dalam Al-Quran, itu kalau yang perintah kita jalankan, yang larangan kita jauhi, pasti semua akan ada manfaatnya. Demikian juga seperti saum Ramadan. Saum Ramadan itu sangat-sangat baik sekali bagi kesehatan kita, ya, terutama dalam hal ini karena saya bidang saraf, saya akan menjelaskan bagaimana manfaat saum Ramadan itu bagi otak kita. Saya di sini tidak akan menampilkan slide soalnya kata-katanya itu terlalu ilmiah. Saya mau menerjemahkan dalam bahasa yang awam, nanti sulit dipahami, ya. Karena di sini banyak istilah-istilah yang mungkin harus kita jelaskan dulu di sini. Ya. Jadi kalau kita melaksanakan saum, berpuasa aja ya, mungkin selain Ramadan, otak itu juga banyak mengalami suatu perubahan terkait dengan puasa, apalagi saum Ramadan. Ya, jadi harus kita bedakan ya, saum yang biasa, mungkin ada namanya intermittent fasting, ya, intermittent fasting. Jadi dengan puasa Ramadan itu tetap ada bedanya. Karena Ramadan itu kan dari awal kita sudah ada suatu niat, ada suatu itikat untuk menjalankan perintah dari Allah. Itu terus kemudian di dalamnya kita menjalankan syariat-syariat dalam Islam. Itu beda tetap ya. Nah, itu manfaatnya sangat baik. Nah, saya akan menyoroti terkait dengan perubahan pada otak kita. Jadi pada saat kita menjalankan puasa, itu otak akan mengalami suatu perubahan di mana terjadi peningkatan BDNF atau apa itu? Brain Derived Neurotrophic Factor. Nah, itu kan istilah yang tidak kita kenal ya. Nah, jadi itu suatu unsur yang dia akan bisa melindungi otak, ya, memicu pertumbuhan sel-sel baru dan akan menyebabkan peningkatan kemampuan belajar dan daya ingat. Nah, itu. Kemudian puasa itu bisa menimbulkan yang dikatakan
proses ketosis namanya ya, ketosis. Ketosis itu perombakan dari sel lemak ya menjadi zat-zat yang namanya zat keton. Jadi pada saat puasa, terutama pada saat mungkin kondisi hipoglikemi itu kadar gulanya rendah, maka tubuh akan memecah lemak dan menghasilkan namanya zat keton. Zat keton itu digunakan oleh otak kita sebagai energi. Dan energi yang digunakan otak dengan keton tadi lebih efektif ya di dalam proses perbaikan sel-sel saraf dan meningkatkan kemampuan belajar kita. Kemudian pada saat berpuasa itu terjadi autofagi ya. Jadi suatu proses pembersihan sel di mana sel-sel yang rusak itu akan didaur ulang. Ya ibaratnya kalau memori kita itu diinstal ulang, ya diinstal ulang, dibersihkan virus-virusnya dan sebagainya, kemudian nanti diprogram ulang. Jadi ini akan membantu proses membersihkan protein-protein yang tidak bermanfaat bagi otak. Karena ada suatu proses kerusakan atau proses degeneratif itu di mana terjadi penumpukan protein yang abnormal di otak sehingga akan menyebabkan namanya demensia Alzheimer ya. Nah, kalau dengan autofagi ini maka protein-protein yang tidak bermanfaat itu akan dimakan ya, dihabiskan, dibersihkan. Kemudian puasa ini juga akan mengoptimalkan fungsi dari neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu adalah suatu zat kimia yang berfungsi untuk menghantarkan sel saraf, sel-sel itu dari satu sel ke yang lain. Itu zat kimia. Jadi pada saat ada sambungan kan mesti ada celah. Nah, celah itu di mana hantaran listrik itu dihantarkan melalui zat kimia tadi, namanya neurotransmitter. Nah, itu pada kondisi berpuasa itu akan dioptimalkan ya. Sehingga fungsinya sel saraf akan lebih baik. Yang menyebabkan mungkin jadi suasana hati kita juga akan menjadi lebih baik. Nah, tapi juga perlu kita perhatikan bahwa selama berpuasa itu harus kita perhatikan cairan yang cukup. Karena asupan cairan yang cukup pada saat sahur dan berbuka ini juga akan mempengaruhi otak kita, ya. Jangan sampai nanti kita kekurangan cairan. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan tadi ya BDNF tadi. Jadi itu suatu unsur yang muncul atau terdapat di dalam otak. Dia akan berfungsi membantu pembentukan sambungan sel-sel saraf yang baru. Jadi pada saat berpuasa kondisi hipoglikemi, kalau kita belajar itu akan lebih mudah sel-sel saraf itu saling berikatan ya, karena ada BDNF tadi ya, sehingga terbentuk sinap-sinap yang baru. Kalau yang kita pelajari, nah ini pada bulan Ramadan ya, pada bulan Ramadan yang kita pelajari kan ya baca Al-Quran, ya sedekah, ya zikir, istighfar dan sebagainya. Itu nanti akan suatu tumbuh interaksi sel-sel saraf yang positif, yang baik bagi otak kita. Jadi kalau misalnya kita sebelumnya maaf mungkin biasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, tontonan yang tidak baik, pada bulan Ramadan ini kita isi dengan sesuatu yang baik, maka di situ akan terbentuk sel-sel saraf, sambungan-sambungan saraf yang positif baik. Dan itu nanti terus akan kita lakukan selama 1 bulan dan nanti akan membekas. Ya, ibaratnya kalau misalnya sekarang selama bulan Ramadan sel saraf kita ini sudah terbentuk dengan sambungan-sambungan sinap yang mengenai rajin sedekah. Suatu saat nanti setelah bulan Ramadan kok kita enggak sedekah, akan ada sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Wah, aku kok enggak sedekah ya gitu. Wah, aku dulu sholat malam kok ini enggak sholat malam. Jadi ada sesuatu yang tidak nyaman karena otak kita memberi suatu sinyal
ada kalau di HP itu ada notifikasi, ada pemberitahuan, kamu ini harusnya beramal, kamu seharusnya ini sedekah. Karena di sini sudah terbentuk, ya. Apalagi kalau pembelajaran itu ya pada kondisi lapar, seperti yang saya sampaikan kemarin, orang yang belajar pada kondisi lapar, hipoglikemi itu akan lebih mudah, ya, mudah terbentuk di dalam otak kita, ya, sehingga kalau kita mau menghafal, kita mau beramal itu akan membekas di otak, tidak mudah hilang, ya, karena energinya yang digunakan masuk dalam otak itu lebih kuat pada kondisi lapar, ya. Jadi ya pada kondisi lapar, kondisi hipoglikemi, otak itu mengambil energi bukan dari glukosa tapi dari keton hasil pemecahan lemak. Nah, energi yang digunakan ini akan mempermudah jaringan otak itu membuat suatu sambungan interaksi yang baik. Termasuk ada BDNF tadi ya, itu akan memperkuat koneksi antar sel-sel saraf. Nah, ini kalau tidak kita manfaatkan betul, ya puasa hanya sekedar menahan lapar, haus, tidak berhubungan sama istri, dah itu tok, eman-eman. Ya, makanya ini bedanya puasa saum Ramadan dengan saum-saum yang lain, karena di dalam saum Ramadan itu ada suatu iming-iming dari Allah terkait dengan pahala yang sangat luar biasa, ampunan yang sangat luar biasa. Itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk semakin mengisi otak kita dengan amalan-amalan yang positif. Jadi kemampuan otak di dalam beradaptasi pun akan semakin meningkat, ya. Di dalam menyimpan informasi yang baru itu meningkat, ya. Karena ada tadi brain derived neurotrophic factor BDNF tadi. Kemudian dengan BDNF tadi akan terbentuk suatu neurogenesis. Jadi neurogenesis itu suatu pembentukan sel-sel baru dari sel-sel otak, terutama di daerah hipokampus. Jadi hipokampus itu bagian dari otak yang dia berperan dalam menyimpan memori kita. Ya, jadi kalau memori kita bagus, ya seperti saya sampaikan kemarin, bahwa otak kita itu bisa menyimpan memori sampai berapa itu? 2,5 petabyte atau 2.500 terabyte, ya, sangat luar biasa menyimpan memorinya. Makanya dengan berpuasa itu memori kita itu diisi dengan yang hal-hal baru. Neurogenesis itu terjadi, ya. Jadi di situ pusat pembelajaran kita, sel-sel saraf yang sudah tersusun baik itu nanti akan terus dihubungkan satu sama lain sehingga terbentuk suatu ikatan yang positif. Jadi ini juga akan membantu meningkatkan memori baru. Sehingga pada saat kita melakukan suatu aktivitas di bulan Ramadan, itu misalnya terkait dengan pembelajaran ya. Nanti di bulan Ramadan kan kita ada namanya nafar itu ya. Itu adalah suatu kegiatan yang sangat baik terkait dengan sosialisasi, ya. Jadi kita akan mengenal saudara-saudara kita dari manapun, ya. Di tempat yang kita mungkin asing juga, itu ada pengalaman-pengalaman baru yang akan tertanam di dalam otak kita. Apalagi di dalam kegiatan nafar itu juga banyak kegiatan, mungkin menghafal, mungkin membaca tadarus Al-Quran, qiraah dan sebagainya. Nah, belum lagi nanti kalau masak-masak. Ya. Orang yang terbiasa menggunakan akal pikirnya itu memasak, ya. Memasak itu kan membuat suatu kreasi, ya. Mencampur bumbu ini bagaimana supaya enak. Ya, langsung masing-masing membuat peran dan sebagainya. Itu sangat baik. Interaksi di dalam otak kita itu sangat bagus, ya. Makanya kesempatan di dalam bulan Ramadan ini jangan sampai kita kegiatan bulan Ramadan itu cuma isinya tidur, apalagi mager, ya, malas gerak dan sebagainya, eman-eman.
Padahal itu adalah kesempatan untuk membuat otak kita menjadi lebih super. Nah itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak-bapak yang mungkin sudah sepuh-sepuh, ibu-ibu yang sudah sepuh, ya, jangan biarkan otak kita itu semakin mengkerut, ya, kisut. Kita masih punya kesempatan untuk menjaga kesehatan otak kita selagi kita mampu, apalagi di dalam bulan Ramadan. Belum lagi nanti kalau di dalam bulan Ramadan kita memanfaatkan menjalankan sunnah-sunnah yang sudah kita pahami, ya, itu akan semakin kaya, ya. Penguatan hubungan sel-sel saraf di dalam otak itu akan semakin baik, ya. Jadi ada istilahnya long term potentiation, yaitu suatu proses penguatan sinaptik yang baik. Nah, untuk bagaimana kita harus memulai memanfaatkan otak kita, itu sebaiknya bisa kita mulai dari saat sekarang ini, ya. Kita persiapkan di dalam bulan Ramadan ini kita mau aktivitas apa, dari mulai saat bangun sahur sampai nanti sholat malam, ya, malam sampai tidur. Aktivitas apa yang akan kita lakukan? Coba kita buat satu program untuk menguatkan saraf otak kita, saraf-saraf otak kita, supaya jangan sampai nanti sia-sia Ramadan kita, ya, cuma isinya lapar, haus, tapi tidak ada suatu amalan yang membekas. Nah, terkait dengan bagaimana kita menjaga supaya kita jangan sampai kekurangan cairan, ya, karena otak kita di dalam proses, ya, proses di dalam Ramadan kan otak kita juga bekerja, juga harus kecukupan cairan, ya. Cairan mulai dari bangun sahur, ya, itu kita maksimalkan supaya kita jangan sampai dehidrasi, ya. Jadi rata-rata orang dewasa itu mungkin kecukupan cairan antara 2 sampai 2,5 liter, ya, untuk ukuran yang standar. Jadi waktu sahur kita siapkan minum air putih yang cukup, ya, sekitar 2-3 gelas. Tapi kalau nanti sesudah makan sahur, ya jangan terlalu banyak minum. Justru minum banyaknya sebelum kita makan, ya. Nanti makannya pada mengakhirkan waktu sahurnya itu. Hindari di dalam kita nanti sahur, hindari jangan banyak minum kopi yang mengandung kafein. Kopi, teh, ya, coklat itu akan menyebabkan diuresis, jadi pengen kencing terus nanti. Ya, nanti kalau siang-siang balik kamar mandi, ya kan, nanti kita kekurangan cairan, ya. Jadi diusahakan jangan minum yang mengandung kafein, kopi. Atau nanti di dalam makan kita juga nanti disiapkan mungkin makanan yang cukup mengandung air, misalnya sayur yang berkuah dan sebagainya. Kemudian saat berbuka pun kita juga dianjurkan untuk bersegera berbuka. Karena pada saat kita mulai sudah sore hari itu kan penguraian dari sel-sel itu sudah waktunya untuk mulai diisi lagi, ya. Jadi antara katabolisme untuk menuju ke anabolisme itu harus segera dilakukan. Jadi begitu kita langsung mendengar adzan, nah, kita persiapkan makanan yang manis, ya, menu sunnahnya dengan kurma, ya, makanan yang manis yang tidak dimasak dengan api itu, ya, dengan kurma, dan minum segelas air, ya, air putih. Itu nanti setelah bertahap juga nanti kita habis sholat maghrib juga minum, ya. Kemudian mengkonsumsi buah-buahan yang pertama juga mengandung air. Nah, karena di sini kecukupan cairan juga diperlukan oleh otak kita. Jangan sampai nanti
kita berpuasa, sudah melakukan aktivitas yang banyak sehingga sampai dehidrasi, nah itu jangan sampai. Yang kita persiapkan juga nanti di dalam waktu antara berbuka sama waktu sahur sendiri, itu juga kita siapkan untuk bisa minum air, ya, kita perbanyak waktu-waktu di situ. Mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Ustadz Jafar, mungkin terkait dengan bagaimana terkait dengan pengaturan gizi yang baik selama bulan Ramadan.